Bagaimana kabarmu? Apakah kamu lelah? Bisakah kamu menanganinya? Saya menanganinya dengan sangat baik saat lebih sibuk. Kamu datang di waktu yang tepat. Piring dan mangkuk sudah menumpuk. Pergi dan cuci mereka. Penampilanmu semakin baik, saya memberimu pujian lisan. Selamat datang, silakan masuk. Silakan datang ke sini dan duduk. Wei Wei. Silakan periksa menunya terlebih dahulu. Apa yang ingin kamu pesan? Apakah ini semua yang kamu tawarkan? Harga hidangan sangat murah, bisakah kamu menghasilkan uang membayar sewa? Kami terutama menawarkan masakan rumahan, yang ekonomis dan praktis untuk pelanggan. Jika kamu tidak suka masakan goreng, kami juga memiliki mie dan pangsit. Nasi goreng dan pancake goreng. Baiklah, itu cukup. Kamu bisa melayani pelanggan lain dulu. Saya akan membuat keputusan nanti. Oke, Pilen. Datang. Saya ingin satu hidangan lagi. Apa yang ingin kamu pesan? Tumis daging babi dengan saus bawang putih, tolong. Tidak masalah. Benar-benar kamu? Bibi Meya, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Berani-beraninya kamu memanggilku Bibi. Kamu sedang mencuci piring sekarang, bukan? Betapa kotor dan sulit pekerjaan ini. Apa yang kamu lihat? Terus bekerja. Pelanggan yang duduk di luar sedang menunggu. Kamu masih berpura-pura. Baiklah, kamu yang bertanggung jawab di restoran kecil ini, bukan? Manajer dapur? Tidak, saya tidak, Bibi Meya. Apakah kita ada kesalahpahaman? Baiklah, mari kita bicara di luar dapur. Karena ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Tidak perlu, saya akan membongkarmu di sini langsung. Biar saya tanya, kalau saya tidak menangkapmu hari ini, berapa lama kamu akan menipu Xiaoya? Kamu hanya seorang pelayan. Mengapa kamu berpura-pura sebagai orang kaya? Aku salah sebelumnya. Aku peringatkan kamu hari ini. Jangan dekat-dekat Xiaoya lagi mulai sekarang. Jangan ganggu dia lagi, atau aku akan panggil polisi. Dan kamu si pembohong akan ditangkap. Kamu ngapain di sini? Aku pikir ada yang salah denganmu tadi. Kak, siapa orang ini? Wei Wei, semuanya baik-baik saja. Ini adik kamu ya? Adik si pembohong. Dia juga kelihatannya bukan gadis baik-baik. Kalian semua pembohong. Minggir dari jalanku. Kak, dia bilang kita pembohong. Wei Wei. Berhenti. Aku bilang berhenti. Wei Wei. Kamu tidak boleh pergi. Wei Wei. Wanita tua. Siapa yang kamu bilang pembohong? Lepasin dia, Wei Wei. Aku akan memberi pelajaran padamu hari ini. Berani-beraninya. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan cabut semua rambutmu. Monster. Wei Wei tidak malika, kamu lepasin dia. Bibi, may sepit hentik Monster, lepasin aku. Lepasin aku, kamu duluan. Aku hitung 1, 2, 3, kamu duluan. Kenapa Li Wei Wei berantem sama orang? Lepasin aku. Wanita tua. Berani-beraninya kamu marahi aku. Bukankah itu bibiku? Xiaoya Li Wei Wei berantem sama bibimu. Ayo lihat semuanya. Pak Li ini menipu keponakanku. Dan berpura-pura jadi orang kaya. Kamu buta ya? Wanita tua. Kenapa kamu tidak cari di internet dan cek benar atau tidak? Jangan bohongi aku. Kamu bisa posting apa saja di internet asal bayar. Kamu tidak tahu? Bibi, kamu tidak tahu? Bibi, kamu sama sekali tidak tahu. Bibi, kamu sedang apa? Xiaoya, kamu datang tepat waktu. Biar aku beritahu pria ini penipu. Aku akan membongkar kebohongannya hari ini. Berhadapan langsung. Kalau tidak, entah sampai kapan dia akan menipumu. Oh, yang itu pacar yang baik. Dan dia sempurna. Dari penampilan sampai kemampuannya, dia juga orang yang baik hati. Tolong tetap bersama Oh yang di masa depan. Dan abaikan pria ini. Sudah, kamu ngomong apa sih? Restoran ini milik kakeknya Paman Li. Setelah kaya, dia tetap mempertahankan restoran ini. Paman Li bukan penipu. Kamu terlalu mudah tertipu. Kamu benar-benar membuatku kesal. Aku melihat dia mencuci piring. Dengan mataku sendiri. Yang biasanya hanya dilakukan oleh pelayan. Apa maksudmu hanya dilakukan oleh pelayan? Aku bilang jangan meremehkan pekerjaan ini. APA salana orang kaya? Kenapa orang kaya tidak boleh mengkusai orang kaya? Kalau kamu punya uang. Sudah, Wei Wei, berhenti. Baiklah. Maaf tentang itu. Maaf mengganggu makan siangmu. Tidak apa-apa, hanya kesalahpahaman. Kembali ke urusanmu masing-masing ya. Ayo pergi.
Aku sangat minta maaf Paman Li dan Wei Wei. Aku akan datang untuk minta maaf nanti. Kamu pegang. Sudah. Cukup. Buber belum pernah lihat cewek bertengkar. Kembali ke pekerjaanmu. Jangan ganggu bisnisnya. Kenapa kamu begitu marah? Itu bibinya Meya. Dia memarahimu. Bagaimana aku tahu dia adalah bibi Meya? Bibi. Tolong jangan cari masalah lagi. Kita sudah bertetangga. Bertahun-tahun. Sangat canggung. Silakan duduk dulu. Di mana ayahmu? Ayahku bilang dia pergi ke bank untuk mentransfer uang untukmu. Aku akan pergi sekarang dan memberitahunya saat dia kembali. Kamu punya banyak rintangan untuk dilewati Paman O. Paman Lin? Dan juga bibi ini. Kurasa kamu dan Meya akan mengalami hari-hari sulit di masa depan. Mengapa kamu begitu senang? Jika mereka mengalami hari-hari sulit, apa yang kamu bicarakan? Aku bisa melihatmu dengan jelas. Kamu pasti sangat senang di hatimu sekarang. Maaf tentang itu. Wei Wei cukup curiga. Dan dia mencurigai bahwa semua gadis mencintai Ouyang. Dia belum sepenuhnya pulih. Kakak kamu sudah mendapatkan poin utamanya. Kamu penjilat. Meya, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Siu. Bukankah permainan ini luar biasa? Aku sangat menyesal. Aku tidak pernah berpikir dia akan pergi ke sana. Aku memastikanmu. Aku pasti akan meminta ayahku untuk memberinya pelajaran. Saat dia kembali. Aku sangat menyesal telah membawa begitu banyak masalah untukmu. Itu benar-benar kacau. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku cukup berpengalaman dengan kasus seperti ini. Dia akan menjadi bibiku setelah aku menikahi Meya. Tidak apa-apa, aku meminta maaf untuknya. Kamu akan mengalami hari-hari sulit di masa depan. Dengan kerabat seperti itu. Aku harus menerimanya, karena aku sangat mencintai Meya. Itu bukan masalah besar. Selain itu kamu tidak perlu meminta maaf untuknya. Itu bukan salahmu. Setiap keluarga memiliki orang yang merepotkan seperti itu. Yang tidak bisa kamu abaikan maupun hindari. Saya adalah orang itu. Untuk saudara saya. Kamu punya nilai-nilai yang cukup positif. Tapi aku harus memberitahumu Lin Meya. Kamu tidak pernah bisa bersembunyi dari bibimu. Tapi hadapi dia. Kamu bisa benar-benar mengabaikan mereka yang bukan keluargamu. Dan melakukan apapun yang diperlukan. Tidakkah kamu mengerti itu? Nah, bagaimana dengan proyekmu? Masih tertunda sekarang. Su Hongshan mengundang ayahku untuk bermain golf dengannya akhir pekan ini. Aku bisa membicarakan proyekmu saat itu. Perusahaannya terutama berfokus pada investasi dalam proyek-proyek. Aku kira dia pasti akan mengambil proyek ini. Jika dia tertarik padanya, itu akan baik untuk kalian berdua. Terima kasih. Tidak masalah. Ouyang. Aku sudah berpikir. Tentang apa? Kecelakaanmu di Thailand. Waktu itu. Pernahkah kamu berpikir, mengapa perampok itu menculikmu? Sebenarnya aku juga memikirkannya. Kemudian aku pikir itu tidak serumit yang aku kira. Aku yang itulah kuncinya. Mereka ingin menghasilkan uang dengan menculikku. Informasi online sekarang sudah berkembang dengan baik. Dan grup OU memiliki bisnis di Asia Tenggara. Mereka pasti tahu seperti apa penampilanku. Kalau begitu, meskipun mereka tahu kamu adalah Ouyang, dari mana mereka mengetahui seluruh itinerari kompetisimu? Di Thailand? Aku kira mereka menemukan daftar peserta yang diposting online dan merencanakan penculikan ini. Setelah mengetahui aku akan pergi ke Thailand. Ini adalah poin yang tidak bisa aku pahami. Setiap kali aku selalu mendaftar dengan nama Inggrismu, bukan nama Tionghoa. Ketika kamu pergi untuk kompetisi di luar negeri, tahukah kamu mengapa? Aku tidak ingin membocorkan informasimu.
Kamu benar, kamu mengingatkanku. Aku selalu menggunakan nama Bruce ketika aku bermain game. Itu adalah poin utamanya. Bagaimana mereka tahu kamu adalah Ouyang? Makan udang dulu. Aku akan menyiapkan beberapa hidangan lain untukmu. Terima kasih, siu ini untukmu. Terima kasih. Aku rasa mereka tahu itinerarmu sebelumnya dan membuat rencana yang matang dengannya. Aku sudah mengkonfirmasi dengan Li Weiwei beberapa kali. Dia tahu stasiun berikutmu adalah di Bangkok. Karena mendengar percakapan telepon kita. Coba pikirkan lagi. Siapa lagi yang tahu itinerarmu? Hanya kamu dan ayahku, tidak ada yang lain. Kamu tidak perlu menjawabku dengan cepat, luangkan waktu. Selain ayahmu, apakah ada orang lain yang memiliki informasi ini? Tidak ada yang tahu. Aku bahkan tidak memberitahu Jiang Yilong tentang ini, apalagi orang lain. Juga aku berada di Paris saat kamu meneleponku. Dan hanya Lin Meya yang ada di sampingku saat itu. Bagaimana dengan Ourui? Apakah dia mengetahuinya? Ya, dia tahu. Karena ayahku memberitahunya itinerarku. Dan memintanya untuk mengawasiku sepanjang jalan. Apakah kamu curiga bahwa seseorang mengetahui itinerarku dari saudariku? Mungkin saja Chen Zhe. Tidak mungkin. Tentu saja mungkin. Mari kita asumsikan bahwa Chen Zhe merencanakan penculikan ini. Dia pergi ke Thailand dan menemukan Quinta. Dia juga memberitahunya itinerarmu. Setelah Quinta menculik kalian semua, dia meminta tebusan dari Paman Ou. Kemudian Chen Zhe mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Thailand bersamaku untuk menyelamatkanmu. Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan cintanya dengan Ourui secara resmi. Dan juga membentuk dirinya di depan Paman Ou juga. Bukan begitu, Tunggu sebentar. Ini tidak masuk akal. Menurut asumsi kamu, jika Chen Zhe hanya ingin membuat ayahku terkesan, bukankah terlalu merepotkan melakukannya dengan cara ini? Juga itu tidak bisa menjelaskan mengapa Quinta ingin membunuh kita semua, termasuk Chen Zhe. Apakah Chen Zhe gila dan ingin dibunuh juga? Ini adalah yang belum aku pahami. Kalau begitu lupakan saja, jika kamu tidak bisa. Semuanya sudah selesai sekarang. Ini tidak serumit yang kamu pikirkan. Maukah kamu berhenti? Kamu terlalu naif. Apa yang sedang dibicarakan Ouyang dengan kakakku? Meya, pergilah dan ajak Ouyang kembali untuk makan. Silakan makan dulu. Susiu, apakah kamu tidak punya malu? Li Weiwei, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku menyinggungmu dan membuatmu begitu bermusuhan denganku. Jangan berpura-pura kamu tidak bersalah. Aku sangat jelas apa yang kamu pikirkan. Aku memperingatkanmu, jangan ganggu Ouyang. Lin Meya menganggapmu sebagai teman dekatnya. Sebaiknya kamu jangan mengecewakannya. Mengapa kamu berpikir targetku adalah Ouyang? Kamu mengaguminya dan berpikir semua orang sama sepertimu. Aku tidak berpikir semua orang melakukan itu. Tapi aku yakin kamu melakukannya. Sebuah pengingat yang ramah. Ouyang tidak pernah begitu perhatian kepada si orang gadis. Seperti ini, Lin Meya adalah yang pertama. Aku menyarankan kamu untuk berhenti. Jika tidak, kamu akan sangat kecewa. Apa yang sedang kalian bicarakan? Dan terlalu sibuk untuk makan. Paman Li, datanglah dan makan siang bersama kami. Terima kasih. Tapi tidak. Nikmati makananmu. Aku punya banyak hal yang harus diurus di restoran. Ayo ikut bergabung dengan kami. Aku benar-benar tidak bisa. Beri aku istirahat, tolong akulah. Begitulah dia. Yah, kami akan pergi. Kami akan meninggalkanmu sendiri. Nikmati makananmu. Kepiting laut. Ayo pergi. Hidangan kepiting laut sudah siap untukmu. Ouyang, apa kamu sadar bahwa kamu orang yang sangat merepotkan? Mengapa kamu harus minum kopi di tempat setinggi ini? Aku harus membawanya ke sini, dan aku sangat lelah. Apa kamu tahu kenapa aku di sini? Kenapa? Karena atap adalah tempat terdekat dengan langit di kota, dan itu akan membuat kita tenang.
serta mendengarkan suara dari hati kita. Apa yang akan terjadi sekarang? Ini. Bagaimana aku memberikan ini padamu? Apa ini? Sekelompok pemeriksaan kesehatan untuk ayahmu. Selain tes rutin, juga mencakup lebih dari 30 tes screening kanker dan tes genetik. Aku menyarankanmu untuk membawanya melakukan pemeriksaan setiap tahun setelah ini. Dan Mengembel Tindakan Pencegahan Lebih Well. Pasti sangat mahal kan? Mengapa kamu bertanya ini? Apakah kamu ingin membayarku Ya, kembali? aku sedang mempertimbangkannya. Lalu, lupakan rencanamu. Kita akan menikah. Mengapa kamu harus membatasi hubungan di antara Tapi kita? kita belum melakukannya. Apa bedanya? Aku menganggapmu sebagai istriku, aku pasti akan menikahimu. Jadi sekarang kita bisa pergi untuk makan prasmanan? Ya, ini restorannya. Terima kasih banyak atas hari ini. Sama-sama. Saya punya pertanyaan. Apa layanan termahal di sini? API yang Tuan Lin lakukan hari ini adalah yang termahal. Harga dasar kami adalah 48.800. Tapi karena kami bekerja sama dengan grup OU, jadi Tuan OU yang mendapatkan diskon internal saat memesan layanan ini. Harganya 28.800. Oh, yang memesannya. Benar. Terima kasih. Mereka punya diskon. Kenapa kamu terlihat seperti itu? Ayo kita ke restoran. Lupakan saja. Kamu tidak mau makan. Permisi. Kalau dia tidak memakannya, bolehkah saya? Ya, silakan. Lewat sini. Terima kasih. Sama-sama. Su. Kamu bermain dengan sangat baik. Aku tidak bisa menyusulmu. Tidak, itu hanya keberuntungan. Aku hanya beruntung. Aku harus minta maaf, Su. OU Rui benar-benar salah atas apa yang dia lakukan di acaramu waktu itu. Dia tidak bersikap baik. Aku suka karakternya. Tidak apa-apa. Kadang aku iri pada mereka saat melihat mereka. Kamu lihat. Kemampuanku terlalu buruk. Kenapa kamu tidak bergabung dengan Paman O dan ayahku saja? Tidak apa-apa. Kita maju saja. Biarkan mereka saja. Benar. Mereka perlu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tapi aku pikir kita sebagai ayah mereka harus mendorong mereka kadang-kadang. Oh, saya mengundangmu untuk bermain golf hari ini, karena saya ada sesuatu yang ingin dibahas denganmu. Lanjutkan. Saya ingin berinvestasi di grupmu. Kau bilang ayahmu ingin berinvestasi di grup kita? Ya. Pertemuan ini adalah untuk urusan bisnis ini. Su. Jika aku tidak salah, perusahaanmu fokus pada internet dan industri teknologi. Sejak kapan kau berubah pikiran ke bisnis tradisional kita? Bisnis tradisional punya keunggulannya sendiri. Mungkin hasilnya tidak terlalu besar, tapi risikonya juga rendah. Baiklah, beritahu rencanamu. Saya butuh equity Charfeuds. Su. Grup saya besar. Bagian bisnis mana yang kamu minati untuk go public? Tentu saja itu harus bisnis kosmetik. Grup saya berjalan dengan baik. Mungkin saya tidak perlu banyak usaha untuk masuk ke pasar saham. Bisnismu secara keseluruhan bagus. Tapi kamu memiliki terlalu banyak bidang bisnis. Setiap bagian membutuhkan aliran kas. Satu bagian bermasalah.
dan seluruh grup akan terdampak. Sejauh yang saya tahu, kamu sudah rugi di bisnis real estate dan keuanganmu. Bangunan-bangunan di Nanlian tertunda pembangunannya untuk waktu lama. Pinjaman bank juga jadi beban berat. Oh, kamu butuh uang tunai. Hanya uang tunai yang memberi kekuatan. Saya pikir kamu juga ingin memberikan sebuah grup yang sehat kepada OU yang kan? OU, saya sangat bersemangat tentang ini. Saya menunggu persetujuanmu. Oh, tadi kita membicarakan anak-anak kita yang semakin dekat satu sama lain. Putriku sangat terkesan oleh Ouyang. Terima kasih. Ayo kita mulai bermain. Ayo kita pergi. Yah, kamu sudah pulang. Gimana hasil dari puskesmas? Ada apa? Tante? Dokter bilang apa tentang kamu? Gak ada apa-apa, aku baik-baik aja. Ayahmu cuma buru-buru pulang buat ketemu kamu. Hari yang melelahkan. Kamu udah ambil darah banyak. Dan bahkan belum makan siang di sana. Dan aku bahkan belum sempat makan prasmanan. Aku baik-baik aja di sini, kenapa? Kamu lapar ya? Tunggu di sini, aku ambil makanan buat kamu. Meia, kan kamu yang beliin aku paket cek kesehatan? Iya. Jangan bohong lagi. Kami udah tahu. Mereka bilang di puskesmas. OU yang bayarin itu kan? Iya. Kamu bilang apa? Yah, dengerin aku. Iya, dia kasih itu sebagai hadiah. Tapi dia cuma mau kamu cek kesehatan, gak ada niat jahat. Kenapa dia kasih aku ini? Aku gak kenal dia. Kenapa dia ngeluarin uang banyak buat aku? Abang kenapa? Alasannya sederhana. Kamu gila. Tuduh dia harus cek kesehatan. Kan kamu belum pernah cek kesehatan sebelumnya? Kok, jadi menurutmu Oh yang bakal bayarin dia? Omong kosong itu buat kamu. Kamu calon mertuanya. Ini bagus. Meia, bilang aja jujur. Hubungan kamu sama OU yang gimana? Yah? Kita pacaran. Kamu ngapain? Apa aku salah? Aku suka dia. Dan aku mau sama dia. Kenapa kamu marah banget? Apa aku melakukan kesalahan? Setuju apa dia melakukan kesalahan? Dia sudah cukup umur untuk menikah. Itu bagus, kakak. Kamu diam. Oke, jawab aku. Apa kamu punya sesuatu yang spesial dengan dia sampai sekarang? Tentu saja tidak. Oke, sekarang aku ingin kamu putus dengan dia. Kalian tidak bisa bersama. Jika kamu masih menganggap aku ayahmu, ucapkan selamat tinggal padanya sekarang. Tenang. Jangan marah. Tidak apa-apa. Jangan marah. Tenang. Jangan menangis. Tidak apa-apa. Aku mendukungmu, jangan menangis. Tidak apa-apa. Aku akan bicara dengannya nanti.
Aku tidak mengerti. Kenapa ayahmu menolak pernikahanmu dengan Ouyang? Dia anak yang berbakat dan baik. Kenapa ayahmu menolak pernikahan seperti itu? Aku juga tidak tahu. Tapi tidak ada gunanya memikirkannya. Sekarang ayahmu tahu hubunganmu dengannya. Kenapa kamu tidak bicara dengannya? Kesempatan ini. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Ayahku marah ketika aku hanya menyebut nama Ouyang. Apa dia ingin kamu kembali bersama Chen Ze? Dia tahu Chen Ze pernah bersama Ou Rui. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua mendaftar dulu. Atau seperti Ou Rui, kamu hamil dulu. Pada saat itu dia pasti setuju. Wei, ide apa itu? Aku takut. Jika aku hamil sebelum menikah, ayahku akan membunuhku atau membunuh dirinya sendiri. Kurasa Ou yang akan melakukannya. Jika keluarga kalian berdua tidak setuju dengan hubungan kalian berdua. Di mana dia sekarang? Hari ini akhir pekan dan cuacanya bagus. Mengapa kalian tidak pergi berkencan? Ou yang sedang pergi dengan Paman Ou dan Paman Su untuk bermain golf. Mungkin mereka punya urusan bisnis untuk dibicarakan. Apa Susiu juga di sana? Mungkin. Liu, aku ingin mobil kamu mengantarku. Antarkan kami ke lapangan golf. Maaf, aku harus mengantar sayuran ke pedagang berikutnya. Kalau kamu tidak mengantarku hari ini, aku tidak akan memesan produkmu lagi. Baiklah, aku akan pergi menyiapkan mobilku. Cepat. Tunggu, aku akan berdandan dulu. Kita berangkat segera. Mengapa kita pergi ke lapangan golf? Mengapa? Kita akan mencari mereka. Tunggu sebentar. Aku tahu kamu tidak senang. Tapi di sisi lain, setidaknya kita bisa terbuka untuk saat ini. Ini kemajuan besar. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pengakuan ayahmu. Kamu bukan targetnya. Aku yang menjadi target. Dia membalas dendam padaku karena tidak mengikuti rencananya untukku. Aku sudah mundur dari dewan dan kompetisi melawan Ouyang. Kurasa setelah aku banyak berkompromi, dia akan menunjukkan sedikit kasih sayang sebagai seorang ayah. Tidak. Tidak ada apa-apa. Dia tidak menganggapku sebagai anak perempuannya. Dia bahkan tidak mau hadir di pernikahan itu. Di dalam hatinya aku bukan anaknya. Tidak apa-apa, jangan marah. Kamu sedang hamil sekarang. Dia adalah ayahmu. Aku pikir dia pasti punya alasan sendiri. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan aku adalah aib keluarga. Dia tidak memikirkan aku. Tidak apa-apa, aku di sini. Aku pasti akan mengadakan pernikahan yang indah. Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Kemana? Kamu akan tahu. Tuan Liu, tolong. Pelan-pelan, terlalu cepat. Tidak. Cepat, kita harus sampai di sana secepatnya. Santai, Tuan Liu. Sungguh hati-hati. Dengarkan aku, cepat. Jika kamu melambat, aku akan membatalkan pesanan. Dengar? Baik-baik. Wei, suruh Tuan Liu pelan-pelan. Itu terlalu berbahaya. Kamu suruh dia pelan-pelan. Tidak, kita harus cepat. Ouyang dan Susiu, sudah terlalu lama. Kita dalam bahaya, kamu mengerti? Wei, kamu terlalu sensitif. Aku pikir hidup kita lebih penting.
Tuan Lu tolong dengarkan aku. Hati-hati pelan-pelan. Lin Mei, kamu gila. Dia mengejar pacarmu, kamu tahu itu? Mudah Susiu. Tahu cara mengejar pria. Dia berpura-pura miskin dan lemah. Di depannya. Dan dia pasti berusaha menjadi lembut dan manis. Aku bisa bilang, itu menarik perhatian pria. Dan dia tidak bisa menolaknya, kamu mengerti? Sekarang aku harus memberimu pelajaran. Aku percaya pada Ouyang. Omong kosong. Susiu tidak sendirian, Mei. Susiu dan ayahnya bersama. Ayahnya adalah senjatanya yang kuat. Terakhir kali dalam acara ayahnya. Apa kamu tahu? Susiu bertindak sempurna. Di depan Paman Ou. Itu buruk. Tapi Mei, aku harus bilang Paman Ou lebih memilih Susiu daripada Ao. Kali ini mereka akan membahas bisnis. Dan aku khawatir mereka mungkin membicarakan hal lain. Mungkin mereka akan membicarakan pernikahan mereka. Pada saat itu kamu bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan Kamu selesai cintamu. mengerti? Oke. Kamu benar. Jadi apa rencanamu? Mr. Lu, tolong berkendaralah dengan hati-hati, lebih pelan. Cepat. Cepat, jangan diperlambat. Aku bisa memberitahumu ini sederhana. Jangan beri mereka kesempatan untuk tetap sendirian. Jika mungkin lebih baik, hentikan kerjasama antara keluarga mereka. Tapi itu sulit untuk saat ini. Tapi bagaimanapun, ingat. Kamu harus memberitahu Ou yang apa yang kamu pikirkan. Pada saat yang sama, biarkan Ou yang memberitahu Susiu dan ayahnya bahwa mereka tidak punya kesempatan apapun. Tolak mereka sepenuhnya. Aku bahkan tidak bisa memegang klub. Tidak mudah untuk bermain golf denganku. Mungkin aku berhenti bermain. Dan kamu bisa bermain dengan ayahku. Tidak apa-apa, semua orang perlu belajar. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa mengajarimu. Benarkah? Terima kasih banyak. Wei, pelan-pelan. Kamu bisa jatuh. Tidak, waktunya mepet. Wei. Jangan ke sana, oke? Kita tidak ke sana. Wei. Apa yang terjadi? Aku memikirkannya. Mungkin itu tidak tepat. Kita tiba-tiba masuk ke lapangan tanpa pemberitahuan. Aku sangat malu. Mei, sudah kubilang berkali-kali. Perang sudah dimulai. Susi sudah memulai perang. Kamu harus bertahan dan melawan balik. Tapi kita tidak ada alasan lagi. Kamu sudah di sini sekarang. Ayo. Halo, nama VIP-nya Li Dong. Nomor VIP-nya 1087. Ambilkan klub yang kita simpan di sini. Bawa Mirka ke kita. Cepat, waktunya tidak banyak. Ayo. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wei, kamu mau aku pergi kemana? Kamu harus berganti. Aku akan meriasmu, ayo. Aku sudah bertemu banyak wanita seperti Susiu. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Kenapa Ou yang harus di sini? Sedangkan dia sedang main golf. Ini triknya. Dia ingin berduaan dengannya. Jangan berdiri terlalu lebar. Lutut dan selangkanganmu harus sedikit ditekuk. Tangan tergantung secara alami. Perhatikan bolanya. Kamu terlalu tegang. Bahu harus rileks. Dia pura-pura canggung. Dan berlagak tidak bisa bermain dengan baik. Ou yang akan mengajarinya. Bahu harus rata, tidak miring lebih dari 15 derajat. Kalau tidak sulit untuk memukul bola. Apa itu 15 derajat? Mereka akan bersentuhan badan secara alami. Rilekskan bahumu. Bahumu terlalu tegang. Jangan miring. Tubuhmu sedikit condong ke depan. Dan lutut sedikit ditekuk. Ou yang tak tahu apa-apa. Dia pasti mengira dia teman baikmu. Dan dia tidak waspada padanya. Badan maju dan tangan turun dengan alami. Ini seperti segitiga di antara kedua tanganmu dan bahumu. Angkat tongkatnya perlahan. Nafas harus stabil. Lihat bolanya. 1, 2, 3. Pukul. Aku tidak pintar. Jangan khawatir, latihan lebih banyak. Susiu akan memanfaatkan itu. Apa kamu mengerti? Tidak, dia tidak akan. Oh, yang sudahlah. Aku bahkan belum bisa mempelajari gerakan sederhana ini sampai sekarang. Aku sangat bodoh. Jangan khawatir, santai saja. Kamu hanya perlu berlatih lebih banyak.
Aku belum pernah bertemu pelatih seperti kamu sebelumnya. Kalau dia setenang kamu, aku bisa bermain dengan baik sekarang. Apa kamu lelah? Apa kamu ingin istirahat? Tidak, aku baik-baik saja. Ya, aku harus berlatih lebih banyak. Pelatihku bilang dia tidak lanjutkan. Ayo lakukan. Baik. Berhenti, berhenti. Lihat itu? Apa yang aku katakan? Oh, yang. Meiya. Ayo pergi. Wei Wei. Wei Wei memaksaku untuk datang mencarimu. Dia bilang Xiu suka padamu. Dia terlalu sensitif. Kamu tidak mau datang? Ya, aku mau, tapi aku pikir. Aku tidak tahu harus bilang apa. Lupakan apa yang aku katakan. Apa kamu khawatir tentang aku dan Xiu? Tidak, aku tidak khawatir. Aku sudah bilang padamu. Wei Wei bilang begitu, dan memaksaku ke sini untuk menemuimu. Aku tidak khawatir tentang kalian berdua. Xiu tidak suka padamu. Itu tidak mungkin. Maaf, jangan khawatir. Seperti yang kamu katakan, Si sama sekali tidak suka padaku. Tapi, jika suatu hari aku yakin bahwa dia suka padaku, aku pasti akan memberitahunya sikapku. Bagiku, dia selalu teman baikmu. Jangan khawatir. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Aku tidak akan bersama wanita lain. Sendirian sama sekali. Maaf, Ouyang. Aku tidak bermaksud begitu. Aku percaya padamu. Aku juga percaya pada Xiu. Oke, cukup. Jangan bahas lagi, oke? Baik. Sebenarnya, aku tahu persis bagaimana perasaanmu sekarang. Kamu pasti sangat cemburu seperti memecahkan toples cuka. Taburkan lapisan bubuk cabai yang tebal. Teteskan beberapa air mata panas. Ini akan asin. Katakan padaku. Ini asam pedas? Akan lebih enak dengan acar dan ketumbar. Mulutku hampir mengeluarkan air liur. Bagaimana kalau kita kembali ke kota dan makan? Biarkan mereka saja. Bagaimana menurutmu? Li Weiwei, kamu sudah selesai? Apa masalahmu? Apa aku salah? Apa yang kamu pikirkan sekarang? Persis seperti yang aku pikirkan sebelumnya. Berbuat baiklah pada dirimu sendiri. Lupakan menggunakan ayahmu dan paman Ou untuk mendapatkan Ouyang. Hatinya tidak bersamamu. Bahkan jika kamu akhirnya mendapatkannya, dia hanya akan semakin membencimu. Izinkan aku mengingatkanmu. Proyekmu di Pulau Rusa masih membutuhkan keputusan terakhir dari ayahku. Apa baunya? Sangat bau, bau bawang daun. Apakah itu darimu? Benarkah? Aku menyemprotkan air pelindung pagi ini. Air pelindung, ya hanya roh jahat yang bisa menciumnya. Hai Paman Ou, Paman Su. Hai, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka bertemu kalian di sini. Senang bertemu kalian, Presiden Paman Su. Halo. Hari ini hari libur. Aku tiba-tiba ingin bermain golf. Akan membosankan jika bermain sendiri. Jadi aku mengajak Meiya ke sini bersama. Kenapa tidak bermain di lapanganmu sendiri? Tidak. Kakakku selalu mengawasiku setiap saat, sangat membosankan. Meiya juga bermain golf. Ya, dia bermain dengan sangat baik. Tidak. Sama sekali tidak. Bagaimana kalau kita bermain bersama?
Pasti seru. Aku tidak masalah, Su. Ya oke. Kalau begitu mari kita pergi. Ayo pergi. Ayo. Duduklah anak-anak. Sini duduk. Ini benar-benar mengejutkanku. Maya bermain sangat baik. Bahkan lebih baik dariku. Dia pasti sudah banyak berlatih. Ayah paman, kalian tidak tahu. Ketika kami di Prancis, Maya harus belajar dan kerja paruh waktu untuk membayar uang kuliahnya. Dia punya beberapa pekerjaan dan pernah menjadi caddi di lapangan golf sekali. Dia mendapatkan semua keterampilannya. Pada waktu itu, Anak muda sekarang jarang mau menghadapi kesulitan. Kamu hebat. Sangat hebat. ayah kamu belum makan kue yang dibuat Maya. Ini benar-benar enak. Dia pernah bekerja di toko roti di Prancis. Setiap kali dia membuat kue, aku akan menjadi yang pertama mencicipinya. Ini benar-benar enak. Kamu hanya tahu makan. Hidupmu terlalu mudah. Kamu harus belajar dari Maya. Lihatlah dia. Kamu harus bekerja lebih keras. Paman, aku tersanjung. Siu adalah gadis yang paling perhatian dan pengertian yang pernah aku temui. Meskipun dia kaya, dia tidak pernah pamer dan tidak sombong atau otoriter sama sekali. Dia juga merawatku di mana-mana. Ketika kami di Prancis, aku diusir oleh pemilik kos. Siu menampungku. Kalau tidak, aku akan tidur di jalanan. Siu benar-benar melakukan banyak hal untukku. Aku sangat menghargainya dari hati. Jadi aku membantu mengurus rumah tangganya dan merawat kehidupannya sesekali. Ini semua hal kecil. Dan apa yang seharusnya aku lakukan? Aku harus berterima kasih padamu waktu itu. Di acara pembukaan. Dia memujimu setiap kali. Kami berbicara di telepon. Dan menceritakan padaku apa yang telah kamu lakukan untuknya. Aku tahu semuanya. Jika bukan karena kamu, dia mungkin sudah kembali dari Prancis sejak lama. Dan, aku dengar ayahmu punya warung makan. Tolong beritahu aku. Jika kamu membutuhkan bantuan, aku akan berusaha sebaik mungkin. Anda sangat baik, Paman. Apa yang telah kulakukan untuk Siu? Hanya karena dia adalah sahabatku. Aku menyukainya, dan aku melakukannya sendiri. Aku tidak meminta imbalan. Begitu juga ayahku. Dia mengelola kiosnya sendiri, sepanjang hidupnya. Meskipun penghasilannya sedikit, tapi dia sangat puas. Aku hanya berharap kita bisa menjadi teman selamanya. Itu sudah cukup. Sejauh ini, kamu tidak pernah memberitahuku tentang masa lalumu dan orang tuamu. Aku juga tidak bertanya. Aku takut kamu akan merasa sedih. Sudah bertahun-tahun. Aku baik-baik saja sekarang. Ayah ibu aku Ourui.
Aku akan merawat Chen Ze dengan baik. Kalian bisa percaya padaku. Setelah kita menikah, kita akan mencari waktu yang tepat untuk pindah ke tempat yang lebih baik untuk kalian. Aku sedang mengandung bayi Chen Ze. Kalian akan segera memiliki cucu. Tolong doakan dia. Setelah dia lahir, kami akan datang bersama-sama untuk menemui kalian. Bernapas dengan lancar, fokus pada bola. 1, 2, 3. Masukkan. Ayah, Aku membuatkanmu sup ini. Kobala. terima kasih ayah. Bagaimana rasanya? Manes, kita sudah lama tidak bersama. Bicaralah denganku sebentar. Aku punya pertanyaan. Lin Meya adalah temanmu kan? Sahabat terbaik? Jenis saling mendukung. Seumur hidupmu. Aku sudah bertemu banyak orang dalam hidupku. Tapi pada akhirnya, sangat sedikit yang bisa dekat. Ketika kamu seusiaku, kau akan mengerti sendiri. Jika ada seorang teman yang tidak peduli siapa dirimu dan posisi kekuatan serta uangmu, kalian bisa duduk bersama, mengenang kenangan indah, atau yang buruk, atau tertawa bersama, menangis bersama, tanpa kekhawatiran. Itu akan menjadi harta karun terberhargamu dalam hidup. Ayah? Apa maksudmu? Dengan itu, Mungkin kau harus memikirkannya lagi. Tentang dirimu dan Ouyang. tapi aku ingin keduanya. Terakhir kali aku bertanya pada Meya sebelum kembali ke Prancis. Dia bilang padaku, tidak mungkin bersamanya. Jadi aku kembali. Kupikir mungkin. Aku harus mencoba setidaknya sekali. Tapi mereka sudah bersama. Begitu aku kembali. Pernahkah kau memikirkan aku? Ya, aku bisa sepenuhnya memahami dirimu. Ini kesalahanku. Aku memberikan semua yang kau minta sejak kau masih bayi. Sekarang tampaknya aku salah.
Mengapa dia? Mengapa sahabatku? Ambil nasihatku. Kembali ke Prancis. Lanjutkan studimu. Oke. Mengapa aku tidak bisa mencoba sekali saja? Jika aku kembali kali ini, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Tidak pernah. Siu, aku tahu. Kamu tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Sejak kamu masih kecil. Jadi aku harap kamu bisa memikirkannya dengan serius. Kamu ingin menyakiti Lin Mei ya? Aku bisa memberitahumu sekarang. Sangat mungkin kamu tidak bisa mendapatkan hati Ouyang. Dan pada akhirnya juga kehilangan Lin Mei ya. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Oke? Ayah? Tidak perlu. Aku masih ingin mencoba. Bahkan jika aku kehilangan keduanya, aku tidak akan menyesal. Aku mengerti. Aku menghormati pilihanmu. Dan akan mendukungmu seperti yang selalu kulakukan. Tapi aku harap kamu bisa mengingat perasaanmu saat ini. Kita semua harus mengambil pelajaran ini dalam hidup kita. Tidak peduli apa yang kamu dapatkan pada akhirnya, aku tetap berharap kamu bisa belajar dari pelajaranmu sendiri. Sekarang minumlah supmu. Beristirahatlah dengan baik. Apa yang telah kulakukan untuk Siu? Hanya karena dia adalah sahabat terbaikku. Aku menyukainya, dan aku melakukannya sendiri. Aku tidak meminta imbalan. Bagaimana? Bagus, sangat bagus. Kamu tahu apa yang paling aku rindukan ketika aku berada di Prancis? Apa? Pertama, makanan yang dimasak ayahku. Kedua, mie daging sapi dan barbeque di sini. Aku membawa Siu ke sini terakhir kali. Dia juga suka. Berhenti. Apakah kamu belum keluar dari drama persahabatan abadi pada kursus hari ini? Wajahnya yang penuh intrik benar-benar membuatku muak. Wei, kamu benar-benar salah paham padanya. Oh, yang sudah memberitahuku hari ini, Siu tidak terlalu baik dalam bermain golf. Dia bilang pada Oh yang untuk meninggalkannya sendiri dan bermain dengan para paman. Lin Mei ya, kamu sangat pintar denganku saat itu. Bagaimana kamu bisa menyerah begitu saja pada Siu? Itu tidak adil. Aku seharusnya belajar darinya. Maaf, aku melenceng. Kita tadi sampai mana? Siu. Dia hanya menutupi. Kamu dengar aku? Dia menunjukkan lebih banyak kelembutan di depan Ouyang. Dia akan lebih enggan untuk menolaknya. Dan tidakkah kamu melihat? Dia sedang menggoda Ouyang. Ketika kita sampai di sana. Untungnya kita sampai tepat waktu. Kalau tidak, siapa tahu apa yang mungkin dilakukan Ouyang. Bayangkan jika itu kamu. Apakah kamu akan bertindak seperti itu pada pacar sahabatmu?
Itu benar-benar menggoda. Oke, tenang, turunkan. Makanlah makanmu. Makan dengan marah tidak akan pernah bermanfaat bagi kesehatanmu. Ambil beberapa kacang. Benar? Lihatlah. Apa ini? Susiu. Tembakan terbaiknya hari ini adalah 79. Mengerti? Kamu harus mengakui. Dia hanya berpura-pura. Di depan Ouyang. APA yang kamu, dia jelas-jelas berakting. Di depan Ouyang dan ayahnya. Aku bilang kamu sedang konyol. Terlalu naif. Mi sapi kamu. Mi sapi dalam legenda. Biarkan aku mencoba. Oh, ayolah. Makan dulu. Kamu masih ada pertarungan yang harus dihadapi. Ingat saja, aku pasti di pihakmu. Ouyang. Apa kabar? Tidak ada. Ayo temani aku sebentar. Duduklah di sana jika kamu tidak sibuk. Lihat bagaimana aku bekerja. Ayah, istirahatlah. Ada yang bisa aku bantu? Aku sudah lama tidak menghadiri konferensi. Untuk sementara, masih banyak masalah penting. Departemen-departemen tidak bisa membuat keputusan. Dan departemen penjualan menawarkan untuk meningkatkan produksi lagi. Aku masih bisa mengatasi ini untuk saat ini. Jika suatu hari aku pensiun, seluruh perusahaan akan bergantung padamu. Ouyang. Ada yang ingin kamu katakan? Aku mendengarkan. Tidak, aku hanya ingin melihatmu. Dan duduk bersama Morsabenter. Kemudian dengarkan aku. Hari ini, aku berbicara tentang kerjasama kita dengan paman musuh. Dia menawarkan untuk berinvestasi pada kita. Grup kita sedang berkembang di banyak industri. Beberapa proyek membutuhkan uang. Jika dia bisa membawa uang, itu akan lebih baik bagi kita. Kamu setuju? Bagaimana pendapatmu tentang Susiu? Hanya teman. Untuk lebih tepatnya, dia hanya teman Meya. Tapi aku bisa melihat hari ini, dia sangat menyukaimu. Ayah, aku tidak merasakan apa-apa padanya. Kita tidak mungkin. Hanya teman. Jujur saja. Apakah ada kesempatan? Tidak sama sekali. Saya mengerti. Kalau begitu saya akan menolak tawarannya. Sebetulnya kalau Paman Ou setuju dengan kalian berdua, apapun yang Susiu lakukan, tidak akan ada gunanya. Apa yang kalian bicarakan? Ouyang. Bagaimana kamu tahu kami di sini? Li Weiwei mengirim foto kalian sedang makan mie. Jadi saya mampir. Kenapa kamu terlihat sangat senang? Apa saya? Karena saya merasa baik. Lupakan saja. Saya ada sesuatu yang ingin ditanyakan.
Apa masalahnya? Kamu tahu atau tidak, kalau Susiu menyukaimu? Saya tidak tahu. Sampai hari ini. Oh Yang, kamu tahu dan kamu malah tertawa. Apa tidak ada yang salah? Bagaimana kamu bisa menikmatinya begitu? Jadi apa yang akan kamu lakukan? Lakukan apa? Ayah saya bilang. Ayah Susiu menawarkan untuk berinvestasi di perusahaan kami. Dan dia ingin saya menikahi putrinya. Apakah kamu percaya saya sekarang? Sekarang sudah selesai. Tapi, ayah saya menolak. Apa? Dia menolak. Sekarang senang. Sekarang senang. Ayah saya bilang. Dia memutuskan untuk menolak tawaran itu. Dia juga menyebutkan tentang kita. Dulu saya pikir saya benar. Saya selalu membuat keputusan untukmu. Sekarang saya mengerti. Kalian semua punya kehidupan sendiri. Saya tidak berhak ikut campur dalam pilihan kalian. Apapun yang kalian dapatkan di akhir. Milikmu. Sebagai ayahmu, aku tidak bisa bersamamu selamanya. Kita hanya bisa saling menemani beberapa tahun saja. Mengapa kita masih bertengkar? Sebenarnya, aku selalu menyukai Lin Meya. Hanya keluarganya. Kalian terlalu berbeda. Aku khawatir. Dia memanfaatkanmu. Seperti kakakmu dan Chen Zhe. Kakakmu sudah kehilangan akal. Dia tidak bisa mengerti. Itu sebabnya, aku tidak setuju dengan mereka. Dia terlalu keras kepala. Terkadang yang dilakukannya membuatku tidak punya pilihan. Aku mengeluarkannya dari dewan. Itu karena aku khawatir bahwa Chen Zhe memanfaatkannya untuk menghancurkan perusahaan kita. Tapi Lin Meya berbeda. Hari ini di kursus, aku menemukan dia benar-benar gadis yang baik dan akan menjadi istri yang baik. Jika kamu memilikinya di sisimu, dia akan sangat membantu bisnismu. Maksudmu, kamu setuju dengan kami? Terima kasih ayah. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Yah. Lalu, aku akan membicarakan pernikahanmu dengan ayahnya. Sekarang, sebenarnya, ayahnya belum menyetujui kita. Aku tidak tahu kenapa. Jadi kamu mungkin harus menunggu sebentar. Oh Yang. Aku tidak bisa membantumu dengan itu. Itu terserah padamu. Ayo langsung aja. Apa? Kenapa kamu mukul aku? Barusan aku bilang ke Meya, kamu akan baik-baik saja, selama Om Ou setuju sama kalian berdua. Aku nggak nyangka dengar itu. Langsung? Kenapa dia berubah pikiran? Lin Meya, kamu beruntung banget. Besok aku tunjukin kamu gaun pengantinnya. Aku kenal desainer yang keren. Gaun pengantin yang dia desain. Aku nggak bisa nemuin kata buat ngejelasin cantiknya. Beneran. Serius, iya. Beneran kok. Kalau gitu besok kita pergi. Oke. Walaupun sekarang bapakku udah setuju. Bapak kamu belum. Kamu nggak perlu khawatir sama bapakku. Aku yakin bisa membujuknya. Untuk ketemu bapak kamu secepatnya. Sekarang semuanya tergantung kamu. Peluk aku. Cuma sekali. Kamu gila, banyak orang. Aku nggak peduli. Peluk aku. Kamu lapar? Iya. Nih 3 mie daging sapi.
Om, kamu nyari aku. Duduk. Orang bilang cinta itu rumit. Di mataku, itu sederhana. Lihat aku. Aku belum pernah menikah seumur hidup. Bukan karena aku nggak mau, tapi karena aku udah punya wanita di hati. Sakit kalau ada yang mau merebutnya. Jadi, nggak mudah buat seorang pria untuk ketemu wanita yang dicintainya. Kalau dia merindukannya, dia akan menyesal selamanya. Apapun yang terjadi, dan kapanpun kamu mau, datanglah ke tempatku. Mampirlah, kalau kamu merindukan aku dan ya, ingat saja, kamu akan selalu menjadi keluarga kami. Oke. Itu saja. Aku pergi. Sini taruh fotoku di sini. Oke. Apa itu baik-baik saja? Mengapa kamu tiba-tiba membenciku? Bahkan setelah kita putus. Selama bertahun-tahun. Aku pikir kita sudah menjadi keluarga. Aku tidak percaya kamu bisa begitu kejam. Aku tidak percaya kamu bisa melupakan semua hal yang kita lalui. Aku tidak percaya kamu tidak merasakan apa-apa ketika aku dibully. Ibu ayah aku sudah dapat pekerjaan. Jangan khawatir tentang aku. Aku akan mencoba yang terbaik. Tidak akan lama lagi. Aku akan sukses. Dan menginjak mereka di bawah kakiku. Aku hamil. Benarkah?
Kamu senang? Kamu akan menjadi ayah? Ya. Tentu saja. Aku akan menikah. Tunanganku adalah kepala departemen penjualan kami, Chen Ze. Ayah, kakek Wang sarapan sudah siap. Datang. Paman, mari kita berhenti di sini dan sarapan. Silakan duduk. Ahihong, ahihong. Keluarlah cepat, waktunya sarapan. Ya, kita yang masak sarapan hari ini. Hebat. Om Wang, Om makan di sini setiap hari. Harusnya Om kasih kami uang untuk makanan. Apa yang Om bicarakan? Om. Diamlah. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku hanya bercanda. Om. Om, maafkan dia, Tante. Kamu harus berhenti bicara seperti itu. Pada kakek Wang, anaknya meninggal saat melawan banjir. Kamu harus tahu itu. Oke, berhenti. Aku tahu itu. Kita seharusnya membantunya. Kalau bukan kita, siapa yang akan peduli padanya? Ya, kamu benar. Kamu yang paling baik hati. Aku salah, aku hanya bercanda. Jaga mulutmu lain kali. Putrimu sudah menghakimiku. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Hati-hati lain kali. Ayah? Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Silakan. Ayah Ou yang sudah menerimaku. Dia ingin bertemu denganmu dan mengundangmu untuk makan malam, untuk membahas pernikahan kita langsung. Bagus. Di mana? Aku akan pergi. Ayah? Kamu sangat baik hati. Terima kasih ayah, demi Tuhan terima kasih ayah. Kamu adalah ayah terbaik di dunia, dan saudara terbaik. Bagaimana kamu mengetahuinya? Itu sangat hebat. Ayah ini, lihat betapa senangnya dia. Ayah ambil lagi. Aku akan membuat sarapan untukmu setiap hari. Semua favoritmu. Bagus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ceritakan padaku tentang mereka. Lagian kita juga nggak ada kerjaan. Orang tua Chen Zhe udah meninggal sejak dia kecil. Dia dikirim ke panti asuhan waktu masih kecil banget. Ya, kenal dia di panti asuhan itu. Mereka akur banget. Waktu itu. Terus aku bawa ya pulang. Zhe sering datang buat nengok dia.